mikir 2 kali untuk menjawab dengan jujur. Karena jangan-jangan kalau dia bilang itu rusa, bisa hilang tuh kepalanya nggak lama kemudian. Tajian ni hao, nama aku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Buat teman-teman yang mau membantu channel ini supaya channel ini bisa lebih baik lagi, bisa lebih maju lagi, teman-teman bisa membantu via Saweria atau PayPal yang linknya Intan taruh di deskripsi. Dukungan sekecil apapun berarti banget buat channel ini, dan di Saweria itu atau PayPal teman-teman bisa menulis message-nya bisa berupa request, pertanyaan, atau support yang nantinya Intan bacakan di video berikutnya. Okay, let's start! Hari ini Intan mau membahas pepatah Tiongkok Ce Lu Wei Ma, yang mana terjemahannya Ce itu menunjuk, Lu itu rusa, Wei itu untuk, dan Ma itu kuda. Jadi kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesianya itu menunjuk rusa dibilang kuda. Lah kenapa toh tumben-tumben amat hari ini Intan kok membahas pepatah? Soalnya guys, ada beberapa pepatah di Tiongkok yang didasari sejarah China. Sejarahnya menurut Intan itu menarik. Ini Intan coba bikin satu sambil lihat responnya teman-teman. Teman-teman suka nggak video kayak gini? Kalau ternyata banyak yang suka, nanti ke depannya ya bakal Intan buat lagi video kayak gini lagi. Soalnya video model edukasi kayak gini biasanya kurang diminati. Ce Lu Wei Ma adalah pepatah Tiongkok yang maknanya itu mengacaukan yang benar dan yang salah, memutar balikkan fakta. Salah jadi benar, benar jadi salah, hitam jadi putih, putih jadi hitam. Apa toh yang melatar belakangi pepatah Ce Lu Wei Ma? Apa hubungannya benar dan salah sama rusa dan kuda? Intan yakin banyak dari teman-teman yang nonton video ini familiar sama Qin Shi Huang, kaisar pertama di China ini. Tokohnya yang Intan pakai sekarang. Kenapa kok ada Great Wall-nya? Ya karena Qin Shi Huang ini yang pertama ngebikin Great Wall. Ini kaosnya Intan jual ya guys ya. Kalau teman-teman pengen kaos seperti yang Intan pakai, gambar Qin Shi Huang kayak gini, tunggu tanggal 1. Qin Shi Huang itu bersusah payah membangun Tiongkok. Intan pernah bahas videonya Qin Shi Huang. Kalau teman-teman nonton video Intan tentang Qin Shi Huang, teman-teman pasti tahu kalau Qin Shi Huang ini orangnya itu pede banget. Dia gak bakal mati. Karena dia pede banget bakal hidup selamanya, maka Qin Shi Huang itu tidak mengangkat putra mahkota. Tapi ternyata at the end Qin Shi Huang itu meninggal. Meninggalnya itu mendadak, kayak penyakit jantung gitu, langsung hilang. Kematiannya ini disembunyikan oleh kasemnya yang bernama Cao Cao, sembari Cao Cao ini merancang taktik supaya anak Qin Shi Huang yang kedua, yaitu Hu Hai, jadi kaisar. Taktiknya kayak apa? Oh, taktiknya itu taktik yang kotor banget. Dia memfitnah sana sini sampai putra sulungnya Qin Shi Huang itu tewas gara-gara ulahnya si Cao Cao ini. Kalau teman-teman kepingin tahu detailnya, ini nih linknya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Hu Hai, anak Qin Shi Huang yang kedua, ini orangnya bodoh, males, nggak tahu apa-apa, nggak ngerti apa-apa. Lah kenapa orang kayak gitu kok dipilih sama Cao Cao untuk jadi kaisar? Lah soalnya karena Hu Hai ini bodoh, Cao Cao itu punya feeling dia bakal nurut apa yang dikatakan oleh Cao Cao. Cao Cao bilang sama Hu Hai, oh wes tuan, kamu jadi kaisar. Enak tuan jadi kaisar itu, nanti ya urusan negara, urusan kerjaan, wes serahkan kepada aku. Pokoknya tugasnya tuan itu tinggal makan, tidur, main, sudah itu doang. Kecerdikannya Cao Cao membuahkan hasil. Akhirnya Hu Hai menjadi kaisar menggantikan Qin Shi Huang. Dan seperti yang diprediksikan Cao Cao, karena Hu Hai ini nggak ngerti apa-apa, keputusan-keputusan pemerintahan itu Cao Cao yang mengambil alih. Hu Hai tinggal iya-iya doang. Pokoknya Hu Hai taunya dia itu enak hidupnya. Seluruh menteri itu juga tahu kalau pemerintahan ini yang mengendalikan ini Cao Cao.
meminta kepada kaisar 90% itu pasti dituruti. Huhai manut-nut sama si Cao Cao ini. Bahkan loh ya, Cao Cao ini menyuruh Huhai untuk membunuh saudara-saudaranya. Saudara yang sedarah guys. Dan itu dituruti. Cao Cao bilang, yang mulia, saudara-saudaramu itu ya bunuhan semua. Supaya dia nggak ngerebut tahtamu. Enak tau jadi kaisar. Siapa orang di dunia ini yang nggak kepingin jadi kaisar? Intan juga kalau ditanya nih sama penguasa, Tan kamu tak lahirkan lagi ya, kamu kepingin jadi apa? Ya pasti Intan jawab kepingin jadi kaisar, bukan presiden loh ya. Kalau presiden mah masih terikat sama hukum, enakan kaisar, sudah jaminan kaya, ndak kerja nggak apa-apa, bebas hukum, bisa menciptakan hukum. Jadi kalau ada yang bilang Intan gendut, besok keluar surat perintah hukuman mati. Bisa kalau kaisar. Siapa yo kemarin yang bilang Intan gendut? Awas ya, siapa tahu penggantinya Presiden Jokowi Kaisar Intan loh. Karena Huhai itu tidak mau posisinya sebagai kaisar itu direbut oleh saudara-saudaranya, maka Huhai termakan omongannya si Cao Cao ini. Huhai ngasih hukuman mati kepada saudara-saudaranya dengan alasan yang nggak jelas. Huhai kan kaisar, nyuri coklat aja kalau kaisar mau hukuman mati ya siapa yang berani lawan. Semua menteri itu tahu semua kalau Cao Cao ini powerful banget. Pada suatu hari Cao Cao ini berniat ngetes menteri-menterinya. Siapa sih yang membela dia? Cao Cao bawa rusa. Rusa itu ditunjukkan kepada kaisar. Kemudian Cao Cao itu bilang, yang mulia, gimana pendapat Anda tentang kuda saya? Huhai kebingungan, lah itu kan rusa, kuda dari mana? Cao Cao balas, loh ini kuda tuan. Coba kalau nggak percaya tuan tanya si menteri. Menteri A, B, C, D, E. Ini kuda apa rusa? Lah menteri-menteri itu pada bengong semua sama ulahnya si Cao Cao ini. Jelas-jelas yang dibawa itu rusa. Para menteri mikir 2 kali kalau menjawab bahwa itu rusa. Mikir 2 kali untuk menjawab dengan jujur. Karena jangan-jangan kalau dia bilang itu rusa bisa hilang tuh kepalanya nggak lama kemudian. Sehingga semua menteri hampir semuanya bilang bahwa yang dibawa Cao Cao adalah kuda. Huhai akhirnya positif thinkingnya itu keluar. Oh itu kuda. Wah ini kuda langka ya. Mirip banget loh sama rusa. Mungkin ini kuda spesies rusa. Wah luar biasa. Kamu bisa menemukan kuda yang mirip banget kayak saudara kembarnya rusa. Lah menteri-menterinya Qin Shi Huang itu kan nggak mungkin 1-2. Kan banyak. Biasanya ratusan tuh menterinya kaisar. Masa toh nggak ada yang bilang bahwa itu rusa? Masa toh semuanya bilang kuda? Ada menteri yang bilang rusa, yang mengatakan kebenaran, mengatakan secara jujur. Menteri itu dihafali, diinget-inget sama Cao Cao. Nah, tadi kan Intan bilang, Cao Cao berhasil menghasut Huhai untuk membunuh saudara-saudaranya sendiri yang notabene punya hubungan darah. Apalagi cuman menteri. Teman-teman bisa bayangkan, bukan hal yang susah bagi Cao Cao untuk menghasut kaisar supaya menteri-menteri yang bilang bahwa itu rusa itu disingkirkan. Nah, karena itulah sampai sekarang di Tiongkok itu ada pepatah Zhe Lu Wei Ma. Ya karena diambil dari peristiwa ini. Sekilas info ya guys ya. Di Qin Shi Huang ini nih, itu sudah bersusah payah mempersatukan Tiongkok sehingga negara Qin menjadi negara yang besar, negara yang kuat. At the end, gara-gara si Cao Cao ini, dinasti Qin ini akhirnya runtuh. Andai kata Qin Shi Huang ini masih hidup, nggak mungkin ada kejadian kayak gini.
Nah, itu tadi salah satu contoh pepatah. Nextnya, kalau misalkan respon dari video ini baik, Intan mau membahas pepatah tentang menimbang gajah. Jadi itu pepatah yang diambil dari sejarahnya Cao Cao, kalau menimbang gajah itu. Kalau teman-teman kan sudah nonton video ini sampai habis ya. Kalau teman-teman berminat supaya Intan membahas pepatah-pepatah di video-video berikutnya, dibantu dong komen menimbang gajah supaya jadi bahan pertimbangan Intan bakal tak up apa enggak, bakal tak bikin apa enggak itu videonya. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Semoga cukup jelas buat teman-teman yang mau nambah-nambahin seperti biasa. Silakan coret-coret di komen. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh, karena di video pergantian dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget. Karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.